Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Niatul Ulia Al-Husna dengan nomor NIM 29022500018 dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan penyusutan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Oke, langsung saja di sini ada daftar materi pembahasan. Yang pertama ada perhitungan penyusutan, lalu metode penyusutan garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktivitas, metode satuan hasil produksi, dan metode jumlah bilangan tahunan. Materi yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Apa sih depresiasi itu? Depresiasi atau penyusutan adalah pengurangan nilai aset karena kehausan. Setiap aset dapat mengalami kehausan dalam penggunaan biasa dan juga dengan berlalunya waktu. Biaya aset dialokasikan dari waktu ke waktu dan dianggap sebagai beban. Ini diterapkan pada aset jangka panjang yang memberikan manfaat selama bertahun-tahun. Misalnya, pada pabrik dan mesin, kendaraan, komputer, furniture, bangunan, dan lain-lain. Tanah tidak dikenakan kehausan, dan dengan demikian penyusutan tidak dikenakan pada tanah, tetapi berlaku pada bangunan. Mempertimbangkan depresiasi sebagai biaya sangat diperlukan untuk manajemen keuangan yang sukses. Misalnya, seorang pengemudi memberikan mobilnya untuk tujuan wisata. Dia harus mempertimbangkan bahwa mobil memiliki masa manfaat yang terbatas dan dia perlu menggantinya setelah beberapa tahun. Untuk itu, dalam menghitung biaya operasionalnya, ia harus mempertimbangkan harga perolehan mobil, umurnya, nilai jual kembali setelah masa manfaat, dan menambahkan ke biaya-biaya lain untuk menghitung biaya total. Penyusutan juga diperoleh sebagai beban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu metode penyusutan garis lurus. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghitung penyusutan. Ini juga dikenal sebagai metode cicilan tetap. Di bawah metode ini, jumlah yang sama dibebankan untuk penyusutan setiap aset tetap di setiap periode akuntansi. Jumlah yang seragam ini dibebankan sampai aset berkurang menjadi nihil atau nilai sisa pada akhir taksiran masa manfaatnya. Jadi, metode ini mendapatkan namanya dari grafik garis lurus. Grafik ini disimpulkan setelah memplot jumlah penyusutan yang sama untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset. Dengan demikian, jumlah penyusutan dihitung dengan hanya membagi selisih antara harga perolehan atau nilai buku dari aset tetap dan nilai sisa dengan masa manfaat aset. Rumus penyusutan garis lurus yaitu biaya penyusutan tahunan sama dengan biaya aset dikurang nilai sisa atau usia bergunanya aset, di mana biaya perolehan aset adalah harga beli atau biaya historis. Nilai sisa adalah nilai aset yang tersisa setelah masa manfaatnya. Masa manfaat aset adalah jumlah tahun di mana aset diharapkan akan digunakan oleh pembisnis. Di sini ada contoh soal metode penyusutan garis lurus, yaitu PT Maju Jaya memiliki aktiva tetap berupa truk untuk kegiatan operasional yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2022. Truk tersebut dibeli dengan harga 200 juta dengan perkiraan masa pakai selama 5 tahun dan nilai sisa atau residu tersebut sebesar 150 juta. Bagaimana cara menghitung akumulasi biaya dan membuat jurnal penyusutan atau depresiasi dengan metode garis lurus? Beban penyusutan sama dengan 200 juta dikurang 150 juta dibagi 5 tahun.
karena 5 tahun itu diambil dari perkiraan masa pakainya. Maka beban penyusutannya sama dengan 10 juta. Materi yang ketiga yaitu metode persentase tetap dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometrik, mirip dengan bunga majemuk. Misalkan harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I persen, dan besarnya harga setelah penyusutan ke N adalah Sn, maka dapat dirumuskan Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang P tutup kurung pangkat N. Keterangannya bisa kalian lihat sendiri. Maka persentase penyusutan bisa kita hitung Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang P tutup kurung pangkat N buka kurung 1 dikurang P tutup kurung pangkat N sama dengan Sn per A. 1 dikurang P sama dengan akar kuadrat N Sn per A. P sama dengan 1 dikurang akar kuadrat Sn per A pangkat N sama dengan 1 dikurang akar kuadrat N Sn per A dikali 100%. Di sini ada contoh soalnya, yaitu pada awal tahun 2005 PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva seharga 15 juta rupiah. Aktiva tersebut menyusut 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Tentukan nilai aktiva setelah penyusutan selama 5 tahun dan setelah beberapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.796.887 rupiah. Maka penyesuaiannya di sini yaitu diketahui A sama dengan 15 juta dan P 7,5% sama dengan 0,075. A nilai aktiva setelah penyusutan selama 5 tahun sama dengan N sama dengan 5. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang P pangkat N. Jadi S5 sama dengan 15 juta dikali 1 dikurang 0,075 pangkat 5 sama dengan 15 juta dikali 0,925 pangkat 5 sama dengan 15 juta dikali 0,677187080 sama dengan hasilnya yaitu 10.157.806 rupiah poin 20. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima yaitu 10.157.806 rupiah poin 20. Lalu yang B menentukan N dengan Sn sama dengan 11.871.796 poin 887. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang P pangkat N. Sn sama dengan 11.871.796 rupiah poin 88. A dikali 1 min P pangkat N sama dengan 11.871.796.887. 15.000 dikali 1 dikurang 0,075 pangkat N sama dengan 11.871.796 rupiah poin 887. 0,925 pangkat N sama dengan 11.871.796 rupiah poin 887 dibagi 15.000.
0,928 pangkat N sama dengan 0,791453125. Lalu ditambahkan log. Log 0,925 pangkat N sama dengan log 0,791453125 N dikali log 0,925 sama dengan log 0,791453125 N sama dengan log 0,791453125 dibagi log 0,925 sama dengan N-nya yaitu 3. Jadi nilai aktiva menjadi 11.871.796 rupiah poin 887 setelah 3 tahun. Metode yang keempat yaitu metode satuan jam kerja aktivitas. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan jam kerja yaitu biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jam jasa. Contoh soalnya yaitu masih perusahaan yang sama, yaitu PT Maju Jaya membeli peralatan berupa mesin packaging pada tanggal 1 Maret 2022 senilai 75 juta rupiah dengan nilai residu 50 juta rupiah. Maksimal sisa waktu yang dimiliki yaitu 50.000 jam. Biaya depresiasi sama dengan 75 juta dikurang 50 juta dibagi 50.000 jam. Biaya depresiasi sama dengan 500 rupiah per jam. Jika tahun pertama peralatan tersebut digunakan selama 10.000 jam, maka perhitungan biaya akumulasi penyusutannya yaitu 10.000 jam dikali 500 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Materi yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi sehingga depresiasi setiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva akan mengalami penyusutan mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Bukan hanya itu, dengan manajemen aset, Anda juga dapat menjaga nilai aset hingga menciptakan manajemen risiko. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan hasil produksi yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah produksi. Di sini ada contoh soal yaitu PT Faros pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta rupiah dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta rupiah. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Oke, tarif penyusutan sudah kita ketahui, kita bisa susun tabel penyusutan per tahunnya seperti gambar yang ada di sini. Bisa kalian lihat sendiri.
Jadi tarif penyusutan per unit sama dengan 125 juta dikurang 5 juta dibagi 60.000 sama dengan 2.000. Oke, materi yang terakhir yaitu metode jumlah bilangan tahunan. Metode jumlah angka tahunan adalah salah satu cara untuk menghitung nilai penyusutan aset tetap perusahaan. Metode penyusutan aset tetap lainnya adalah garis lurus, saldo menurun, dan aktivitas. Sebagaimana kita pahami bahwa aset tetap atau fixed asset mengalami penurunan nilai selama penggunaannya. Oleh karena itu, penurunan nilai aktiva tersebut harus dialokasikan sebagai beban selama masa ekonomisnya. Untuk menghitung nilai beban yang dialokasikan itulah ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of year digit method. Bagaimana rumus penyusutan jumlah angka tahun dan penerapan metode sum of year digit method untuk menghitung nilai depresiasi aktiva tetap. Mari ikuti pembahasan beserta contoh soal metode jumlah angka tahun berikut ini. Dengan metode ini, penyusutan untuk setiap tahun jumlahnya menurun. Penyusutan setiap tahun penggunaan aktiva tetap dihitung sebagai berikut. Penyusutan sama dengan sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun usia aktiva tetap. Jumlah angka tahun aktiva tetap dapat dihitung menggunakan rumus N dikali N plus 1 dibagi 2, di mana N adalah umur ekonomis aktiva tetap. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 10 Juli 2000 dibeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp6.500.000. Taksiran usia ekonomis 5 tahun dan nilai residu Rp500.000. Jumlah angka tahun sama dengan 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 15. Jumlah yang harus disusutkan sama dengan 6.500.000 dikurang Rp500.000 sama dengan 6 juta. Penyusutan tiap tahun menggunakan mesin dari data di atas dihitung sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri tabel yang sudah ada di sini. Pada periode 2000, mesin dioperasionalkan selama 6 bulan, yaitu sejak bulan Juli sampai dengan Desember. Dalam hal ini, aktiva tetap yang dioperasionalkan 15 hari atau lebih pada bulan pertama. Jumlah pertama dapat dianggap dioperasionalkan 1 bulan penuh. Dengan demikian, beban penyusutan periode 2000 adalah sebesar 6/12 dikali Rp2.000.000 sama dengan Rp1.000.000. Sedangkan beban penyusutan tahun 2001 dihitung dari tahun ke-1. 6/12 dikali Rp2.000.000 sama dengan Rp1.000.000. Dari tahun kedua, 6/12 dikali Rp1.600.000 sama dengan Rp800.000. Jumlahnya yaitu Rp1.800.000. Demikian pula beban penyusutan tahun 2002. Dihitung seperti di atas. Beban untuk setiap periode setelah dihitung seperti di atas akan tampak seperti dalam tabel berikut. Kalian juga bisa melihatnya sendiri. Jadi, jumlah-jumlah pada kolom beban penyusutan akan dicatat debit pada akun beban penyusutan mesin dan kredit pada akun akumulasi penyusutan mesin setiap akhir periode masing-masing. Dengan demikian, saldo akun akumulasi penyusutan mesin akan bertambah setiap akhir periode sehingga setelah habis masa penggunaan mesin, akun tersebut akan menunjukkan saldo kredit sebesar Rp6 juta. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.